still got some love deep inside of me. You know me to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul implementasi start dalam sistem pencatatan transaksi toko kue lebaran berbasis bahasa pemrograman C++. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Bayu Terlamaya sebagai presenter. Sebagai menjelaskan audiennya. Saya Syafria sebagai operator. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke presentasinya. Ini yang pertama data pertama. Dalam era digital ini banyak usaha kecil yang beralih ke sistem digital untuk mencatat transaksi. Dan catatan manual masih sering digunakan, hasilnya itu lebih banyak mempunyai kekurangan. Misalnya seperti data yang mudah hilang, sulitnya menetapkan transaksi terakhir dan juga tidak efisien. Oleh karena itu kami memilih struktur data stack yang mempunyai prinsip default plus out untuk menangani kelompok ini. Dari data manual tersebut kami merumuskan 3 masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan struktur data stack dalam proses transaksi penjualan secara efisien. Yang kedua, apakah stack efektif untuk membatalkan transaksi terakhir secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana merancang program siklus yang mencatat, menampilkan, dan menghapus transaksi berdasarkan prinsip default. Untuk batasan masalah, proyek ini hanya berfokus pada pencatatan transaksi penjualan, bukan manajemen stok atau lainnya. Dasar proyek juga bersifat tetap dan hanya tersedia selama program berjalan. Selain itu, terbuka programnya juga masih berbasis teks sehingga si pengguna harus mengikuti instruksi dengan benar. Untuk tujuan, proyek ini membuat program transaksi berbasis teks yang bisa mencatat, menampilkan, dan membatalkan transaksi terakhir secara efisien. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk membantu kami dalam memahami konsep teks. Untuk manfaatnya, di sini ada untuk bidang disiplin ilmu sesuai prodi yang dimaksud. Dalam bidang akademik kami belajar menghubungkan teori dan praktik pemrograman. Yang kedua, masyarakat luas atau kelompok masyarakat tertentu. Ini masyarakat bisa melihat bagaimana sederhana dapat mendukung digitalisasi UMKM. Yang ketiga, ini institusi tempat menempuh studi. Institusi ini jadi wujud penerapan ilmu yang diajarkan. Yang terakhir, bagi penulis atau penyusun laporan proyek ini. Bagi mahasiswa sendiri, ini menjadi pengalaman dalam rancangan sistem berbasis struktur data. Selanjutnya, flowcard, penjelasan untuk flowcard seperti ini. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama, di mana ketika memulai akan menampilkan yang pertama, yaitu pilihan 1 sampai 6. Jika user memilih nomor 1 dan dia, maka akan menampilkan daftar menu dari kue, yaitu dari 1 sampai 6 juga. Kemudian nanti akan berkirim ke tampilan pertama. Jika tidak, maka user bisa memilih nomor 2. Dan jika user memilih nomor 2 dan dia, maka bisa melakukan transaksi. Dan di situ user diminta untuk memasukkan nama kue, jumlah kue yang diinginkan, dan juga harga dari si kue tersebut. Kemudian jika tidak, maka user bisa memilih nomor 3. Jika memilih nomor 3, maka bisa membatalkan transaksi terakhir. Contohnya misalkan user telah memasukkan 2 transaksi. Jika membatalkan, maka akan membatalkan transaksi terakhir.
kemudian akan kembali lagi ke tampilan utama. Selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih Aisyah Dawia. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Aji tentang programnya teman-teman. Oke, kita pakainya include string, include string sama include algorithm. Ya. String, include algoritma, include vektor, include arithmetic. Itu fungsinya yang satu untuk input dan output data, yang kedua untuk tipe data string dan manipulatif teks, yang ketiga untuk fungsi transform mengubah huruf kecil atau besar, yang keempat untuk array dinamis atau tidak digunakan kode ini tapi disiapkan. Untuk kelima untuk font tampilan output angka seperti preset dan presset. Terus ini using namespace, stroke transaksi kayak dari nama gue buat memasukkan nama gue yang dibeli, yang juga kita untuk juga kue yang akan dibeli dalam harga untuk menampilkan harga. Terus kalau max ini buat maksimal menu tampilan menu. Terus kita kasih max, start max yang desktop ini satu buat penambahan pos gue atas teks. Langsung ke fungsi untuk mengecek apakah nama kue valid dan ada di daftar menggunakan kayak boolean is valid kue string nama kue. Nah itu buat menampilkan string nama kue, buat menampilkan kuenya, nastar, kue salju dan lain-lain. Terus kita input lowercase nama kue buat input ini, for ancestry kue buat nama kuenya, input lowercase kue langsung true. Nah itu apakah si kue ini ada true atau false nya. Terus ini kue daftar menu, buat daftar menu kayak string nama kue dan entitas harga. Jadi buat menampilkan nama kue dan harga kuenya. Nah ini ada panjang nama kue, kayak si nama kue, info nama kue buat besar kecilnya dulu. Ini kue tambah transaksi untuk di bagian menitnya ada kayak tambahan transaksi yang terima gunanya ini satu untuk cek stak. Jadi kalau stak menurut tidak bisa menambahkan transaksi lagi di sana penuh. Ini string nama gue ignore buat menghindari masalah dengan getting setelah input angka. Kalau dijawab benar berarti
menampilkan. Nah, menampilkan memasukkan nama gue. Nah, jika salah, masukkan nama gue yang benar-benar. Jadi gue nama semesta, bangsa, stop nama gue. Nah, buat paling untuk jumlahnya, masukkan jumlah. Jika jumlah, terus jika benar, jika valid, langsung ke nah, kalau ini tidak valid, input akan menampilkan ini tidak valid, masukkan angkanya. Tuh. Itu Pak, untuk validasi apa? Ini harganya kan 50.000 buat nasabah atau 2 poin-poin penting ini. Terakhirnya buat kalau tidak ada transaksi, maka menampilkan tidak ada transaksi untuk membatalkannya. Ini buat fungsi utamanya aja, fungsi utama pada menunya, bentuknya ada tambahkan menu, tambahkan transaksi, batalkan transaksi, terus lihat transaksi terbaru, lihat semua transaksi, dan buat kali kedua kita langsung ke program itu. Ini berarti aplikasi ini hanya dipakai setahun sekali. Itu lebaran aja. Kalau lebaran enggak jualan. Ya maksudnya kalau kita pilih objek itu harus jelas ya. Kalau gini kan berarti aplikasi ini nggak efektif karena dipakai cuma setahun sekali. Gitu loh Pak. Kenapa nggak dibuat toko kue aja? Toko kue kan sepanjang hari kan masih jalan. Sebenarnya pas lebaran itu. Ya ini kan kita sebagai ini kan bingung buat lebaran enggak. Iya cuma waktu-waktu tertentu aja dipakai. Terus Buat tampilannya coba kita ini kalau dipakai aplikasinya nggak laku nih. Siapa yang ngomong ini kan? Terus. buat ini langsung tambahkan transaksi, kita pilih 2. Nah, masukkan nama kuenya yang diinginkan, misalnya kita mau nastar. Nah, jadi kita namanya nasta ya. Jadi memunculkan nama kue dengan benar. Kan nama yang benar itu nastar. Coba kita tentukan. Jadi ada validasinya. Iya, ada validasi. Nah, ini benar langsung menampilkan masukkan jumlah. Kita jumlahnya Itu jumlah kuenya Pak. yang mau kita beli. Ya, Nggak jelas lah masukkan jumlah apa. ya masukkan Jumlah uang atau jumlah itu kan? kue. Benar nggak? Kalau saya nggak ngerti ini jumlah uang atau jumlah kuantiti dari kuenya atau apa ya?
Ya harus jelas infonya. Kan setelah kayak waktu kuenya kita masuk. Terus kan harga per kuenya kan di ini harga per kuenya 50. Terus kita coba lagi buat tambahkan lagi. Terus tambahkan transaksi. Nah, masukkan nomor kue, kita coba kue sapi. Berat, kue sapi. Nah, ini langsung. Nah, ini buat ini kan kita cek karena misalnya pakai lowercase tadi yang di programnya. Kalau masukkan ada 20 harga per kuenya di sini 45.000. Kita tambahkan lagi, ada satu lagi dan tambahkan transaksi. Kita pakai kue kacang. Kita coba pakai masukkan angka. Dan ada validasinya, masukkan nama kue. Ada validasinya. Kue yang kita kasih. Jumlahnya misalnya 30. Buat harga per kuenya itu 45. Buat tampilkan. Nah, kita akan tampilkan semua transaksi. Tadi kan pertama ada nastar, terus kue salju, kemudian ada pastengel. Nah, kita kan pakai cetak Pak. Jadi kita akan batalkan transaksi terakhir. Nanti transaksi terakhirnya kan itu ada pastengel. Dia sebentar. Nah, tadi buat kue kastengelnya keluar kan kalau dibatalkan, nanti kita akan pakai cetak yang pertama, yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Nah, coba kita batalkan. Coba lihat transaksi. Nah, kita kan tadi pakai info yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Jadi kalau misalnya tadi kan ada transaksi terakhir, itu berarti data yang terakhir itu nggak bisa dipertahankan, hilang. Ini kan Iya, hilang karena dibatalkan Pak transaksinya. Nah ini kan udah ini misalnya ini nastar 10. Ya. Kalau saya keluar nomor 6 keluar, saya mau masuk lagi ke dalam program. Nastarnya masih ada nggak? Data yang kita input ini. Ya sekarang saya keluar ke program. Running lagi program, di running lagi. Jadi, nah saya mau panggil lagi. Dia transaksi terbaru nomor 4.
sidang ya. Ayo silakan. Ada mau nanya? Ada mau nanya? Teman-teman yang ingin bertanya, Dua. Kita batasin aja ya. Dua. Ayo silakan. coba. Ya. Oke, silakan Rehan. 3 sama saya nanti. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya, apakah ketika kita setiap memasukkan nama kue nanti data kuenya akan terdeteksi dengan huruf yang rapi, misalnya kapital di salah satu Ya, depannya? Coba buktikan. Terima kasih Rehan. Coba silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Pertanyaannya, kalau kita lihat semua transaksi, kenapa kita pilihnya itu dari atas ke bawah, bukan dari awal ke akhir? Mana gimana? Pertanyaannya? Kalau kita lihat semua transaksi, kenapa kita pilihnya dari atas ke bawah, bukan dari awal ke akhir? Terima kasih Nova. Teman-teman, saya ingin berdiskusi sebentar. Oke, buat saya jawab pertanyaan Rehan. Kita langsung aja ya, bukan. Dan tadi Jadi kayak kita masukinnya itu sembarangan, jadi ada huruf yang kecil, gede. oke, boleh. Kita jawab ya. Ini buat nama kuenya. Nah, tetap valid. Ya, maksudnya tampilan gimana? Ini tiga tampilannya. Boleh. Oh, Balik. ada. Nomor 4. Ya, ada kue. Kalau misalnya yang kita masukkan harga kuenya nggak sama dengan data apa? Data masternya. Sudah kan? Iya. Kayak nastar kan? Lihat dulu di Terus kita lihat di mana. Oh iya, boleh. Kita yang iya. tetap yang ini Pak. Tadi sudah rapi ya. Sudah Soalnya ada itunya kan, ada vaksin. semuanya sudah ada tempat. Nah sekarang coba masukin data baru. Nastar. Apa? Lidah kucing dan lidah kucing. Nggak tahu saya. Jadi kan lidah kucing kan harga 25.000. Saya input 45.000 bisa nggak? 45. Nah, dia putih udah belum. Kue, ada kuenya di Oh iya. Dua. Itu curiga nih saya kurangin naik. Dan jumlahnya 10 ya. Audiens pilih paham. Terus harganya tadi 45. 25. Masukin 45. Masukkan. Ada validasi. nah, ada tidak benar Pak. Ada validasi. Ada tidak benar. Masukkan. Ya, saya baca. Masukin. Bentuknya yang normal dari atas ke bawah. Coba ambil. Sini udah 25 per 1. Baik, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Ini rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal. Tadi pertanyaan dari Nopal, kenapa tidak pilih dari atas ke bawah bukan dari awal ke akhir dari transaksinya? Jawabannya itu karena start sistemnya itu LIFO, yaitu jadi yang pertama yang paling baru ditampilkan duluan. Makanya untuk pada definisi
tadi itu, maksudnya di program, maksudnya dari program ini apa yang outputnya mana? Nah ini, itu kan outputnya tuh lihat ya, daftar belanja Anda. Saya agak bingung tuh lihat angka-angkanya. Kenapa nggak dibuat bentuk tabel ya? Kayaknya kayak kelompok si apa kemarin, Novan kalau nggak salah. Noven, ya. Kan ada bentuknya tabel ya. Enak dibacanya gitu, udah begitu. Kue lidah kucing kali 10. Kenapa nggak dibuat nama kue lidah kucing? Kuantiti dibeli 10 misalkan. Harganya 25.000, terus totalnya 25.000. Kenapa nggak bentuk tabel gitu? Bentuk begini kan nggak apa ya, nggak friendly kalau menurut saya. Iya, nggak bentuk tabel. Kenapa nggak dibuat bentuk tabel? Kenapa yang lain bisa, kalian nggak bisa kelompok lain? Kenapa maksudnya? Ya karena mungkin kelompok kalian pada waktu yang lain berpresentasi, oh nggak dilihat nih, oh ini apa bagusnya mereka di sini, oh lemahnya mereka itu aku dipelajari. Apalagi kan kalian terakhir itu harusnya harapan saya itu lebih bagus. Kenapa? Kelompok-kelompok yang sudah presentasi itu kita pelajari kelemahan mereka itu gimana. Jadi jangan ketemu terakhir cuma begini-begini doang. Jadi harusnya nilai Anda itu lebih bagus gitu. Itu kenapa? Kenapa nggak dibentuk tabel? Kayak kelompok lain tuh. Kenapa ya? Ini bukan belum ilmunya belum kesana. Yang lain juga sama. Tapi sebenarnya intinya itu mau belajar. Artinya lebih. Ya saya begini loh, jadi pelajaran kita itu harusnya yang terakhir itu kayak kelompok komunikasi data kemarin itu. Saya senang karena yang presentasi terakhir itu bagus, jadi yang audiensnya itu termotivasi untuk bertanya, itu bagus, menarik gitu kan. Hasil begitu, bukan jadi. Kamu lihat nggak teman-teman kamu tuh nggak serius yang presentasi, yang mendengarkan audiensnya cuma beberapa orang aja. Karena nggak bikin apa ya, nggak bikin menarik. Harusnya jadikan itu yang di kelas-kelas lain, mata kuliah lain itu harusnya membuat lebih baik. Jadi jangan dijadikan beban, tugasnya jangan jadi beban. Gimana cara kita mau presentasi yang bagus, membuat laporan yang bagus, nilai kita maksimal, harusnya begitu. Ya. Oke, itu banyak itu kesimpulan sekarang. Sebelum kita menutup presentasi, rekan saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Untuk kesimpulannya, kami menunjukkan bahwa STEK itu sangat cocok digunakan dalam sistem pencatatan transaksi yang menggunakan pembatalan data terakhir. Segitu saja presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum